warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Delvia Nur Anissa Putri dengan NIM 2011290088 dari kelas 4C Tadris Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Ade Bayu Saputra MPD selaku dosen mata kuliah kurikulum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana pembelajarannya akan lebih maksimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep serta memperkuat kompetensi. Kurikulum Merdeka dirancang untuk semua jenjang mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, sampai pendidikan menengah, baik di jalur formal maupun non-formal. Selanjutnya itu struktur kurikulum Merdeka Belajar. Struktur kurikulum terbagi menjadi 3, yaitu pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan yang terakhir itu ekstrakurikuler. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel, baik secara muatan maupun secara waktu pelaksanaannya. Yang selanjutnya itu tentang alokasi waktu kurikulum Merdeka Belajar. Alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum Merdeka ini dituliskan secara total dalam 1 tahun dan juga dilengkapi dengan sarana alokasi jam pelajaran jika disampaikan secara reguler atau mingguan. Tidak ada perubahan total jam pelajaran, hanya saja JP atau jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan untuk 2 kegiatan pembelajaran, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek peningkatan profil pelajar Pancasila. Jadi jika dihitung JP kegiatan pelajar rutin di kelas atau intrakurikuler saja, seolah-olah JP-nya berkurang dibandingkan dengan kurikulum 2013. Namun selisih alokasi jam pelajaran tersebut dialokasikan untuk proyek peningkatan profil pelajar Pancasila. Proyek memperkuat profil pelajar Pancasila dilaksanakan dengan melatih peserta didik untuk mengali isu nyata di lingkungan sekitar dan berkolaborasi untuk memecahkan masalah tersebut. Karena itu, alokasi waktu yang sangat dibutuhkan untuk memastikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat berjalan dengan baik. Muatan lokal yang diselenggarakan di setiap satuan pendidikan dapat dilakukan melalui 3 metode, yaitu yang pertama mengintegrasikan muatan lokal ke dalam mata pelajaran lain, yang kedua mengintegrasikan muatan lokal ke tema proyek penguatan profil Pancasila, yang ketiga mengembangkan mata pelajaran khusus muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai bagian dari program intrakurikuler. Selanjutnya di sini saya akan jelaskan tentang implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka sebagai opsi satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran tahun 2022 sampai dengan 2024. Kurikulum Merdeka sebagai opsi pemulihan pembelajaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan kebijakan dalam pengembangan kurikulum Merdeka yang diberikan kepada satuan pendidikan sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai dengan 2024. Kebijakan Kemendikbudristek terkait kurikulum nasional akan dikaji ulang pada 2024 evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Selanjutnya yaitu platform Merdeka mengajarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu mengembangkan platform Merdeka Mengajar atau PMM yang merupakan platform edukasi yang menjadi teman pergerakan untuk pendidik dalam mewujudkan pelajar Pancasila yang memiliki fitur belajar, mengajar, dan berkarya. Platform Merdeka Mengajar menyediakan referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik pengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka. Dalam fitur mengajar, ada fitur perangkat terbuka yang dapat digunakan oleh guru dan tenaga kependidikan dalam mengembangkan diri. Saat ini tersedia lebih dari 2.000 referensi perangkat mengajar berbasis kurikulum Merdeka. Selanjutnya itu saya jelaskan penerapan kurikulum Merdeka Belajar di PAUD. Di PAUD,
Pembelajaran belajar sebagai upaya membuat anak senang untuk belajar, mulai mandiri dan menunjukkan perkembangan kognitif sosialnya, emosional, dan juga ada spiritual sesuai dengan tahapannya. Perbedaannya, kurikulum merdeka, kegiatan beriliterasi bukan mengajarkan anak untuk membaca, tetapi guru menggunakan buku bacaan sebagai dasar untuk merancang beragam kegiatan yang membuat anak-anak menyukai bacaan dunia. Selanjutnya itu penerapan kurikulum merdeka belajar di SD atau MI. Untuk jenjang SD atau MI, kurikulum merdeka dirancang agar transisi berjalan lurus dengan pelajaran di PAUD. Capaian pembelajaran di awal kelas 1 tidak menuntut untuk bisa membaca dan menulis. Ini dilakukan agar guru PAUD tidak terbebani untuk mengajarkan kalistung. Struktur kurikulum SD atau MI tidak berubah kecuali IPA dan IPS yang digabungkan menjadi mata pelajaran IPA. Selain mengurangi materi, hal ini bertujuan untuk memahami pemahaman tentang ilmu pengetahuan sebagai cara untuk melihat dan mengeksplorasikan lingkungan atau alam dan sosial budaya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu penerapan kurikulum merdeka belajar di SMP atau MTS. Di jenjang SMP atau MTS ini berubah utamanya adalah informatika sebagai mata pelajaran wajib. Mata pelajaran informatika lebih pada penerapan berpikir logis dan sistematis alias berpikir komputasional. Muatan mata pelajaran informatika tidak mencakup aspek teknis dari teknologi information, sehingga informasi informatika tidak harus diajarkan oleh guru berlatar belakang informatika. Implikasinya, guru dengan latar belakang informatika, matematika, atau IPA yang perlu disiapkan untuk memahami pembelajaran capaian dan metode pembelajaran untuk mata pelajaran informatika. Selanjutnya itu penerapan kurikulum merdeka belajar di SMA atau MA. Di jenjang SMA atau MA atau sederajat, kurikulum merdeka menyediakan banyak perubahan, terutama tidak adanya peminatan IPA atau IPS atau juga bahasa. Murid kelas 10 akan mengikuti semua mata pelajaran yang bertahan seperti ketika mereka masih SMP. Salah satunya menjadinya adalah di kelas 10 mata pelajaran IPA dan yang tadinya terpisah sekarang satu mapel muatan fisika, biologi, dan kimia tetap ada namun menjadi bagian dari mata pelajaran IPA. Satuan pendidikan dapat memilih untuk mengajarkannya secara terintegrasi, secara paralel, atau menggunakan sistem blok secara bergantian. Murid mempelajari semua mata pelajaran di kelas 10 agar dapat mengeksplorasikan minat dan aspirasinya nanti di kelas 11 dan 12. Lalu selanjutnya itu penerapan kurikulum merdeka belajar SMK. Di jenjang SMK bertujuan untuk mempersiapkan siswa-siswi SMK agar siap menghadapi dunia setelah mereka lulus. Perkembangan yang begitu cepat di dunia bekerja menuntun pembelajaran di SMK yang lebih fleksibel dan adiktif. Terdapat dinamika tersebut. Oleh karena itu, dan kurikulum merdeka industri dilibatkan secara aktif dan pengembangan kurikulum mulai dari pemerintah pusat sampai dengan implementasi di SMK agar pembelajaran di SMK selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Struktur kurikulum SMK menjadi lebih sederhana dengan dua kelompok mata pelajaran, yaitu umum dan kejuruan. Selanjutnya yaitu penerapan kurikulum merdeka belajar pendidikan kesetaraan. Kelompok pemberdayaan atau keterampilan mencakup keterampilan okupasional, fungsional, vokasional, sikap dan kepribadian profesional, dan jiwa wirausaha mandiri.
Kelompok ini dikembangkan sesuai kebutuhan dan karakteristik pendidikan, kesetaraan, serta berbasis profil pelajar Pancasila. Capaian mata pelajaran wajib kelompok umum disusun mengacu pada standar nasional pendidikan dan sama dengan pencapaian pembelajaran jenjang pendidikan formal, serta wajib diberikan untuk semua peserta didik. Kesetaraan struktur kurikulum pendidikan. Kesetaraan terdiri dari mata pelajaran kelompok umum dan pemberdayaan dan keterampilan. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.